Bab 81 Ayo berbelanja. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Xiao Tian membayar makanannya, mereka meninggalkan restoran bambu. Saat itu, ponsel pintar Yun Xin Er tiba-tiba berdering, dan orang yang meneleponnya adalah manajernya. Manajer Yun Xin Er memberitahunya bahwa dia tiba-tiba mengadakan pertemuan dengan seseorang dan memintanya untuk segera kembali ke perusahaan hiburan Li. Yun Xin Er tidak senang setelah mendengar kata-kata manajernya karena dia tidak bisa lagi menghabiskan waktu bersama Xiao Tian dan yang lainnya. Namun, Yun Xin Er tidak punya pilihan selain pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yun Xin Er pergi. Ibu, Bibi, mari kita nikmati pusat kota Shanghai dulu sebelum pulang. Ini adalah pertama kalinya Xiao Tian pergi ke pusat kota Shanghai bersama ibu dan bibinya. Karena itulah ia ingin menikmati indahnya pusat kota Shanghai bersama ibu dan bibinya sebelum pulang ke rumah. Ya, jawab Ye Qingyu dan Ye Xueyin secara bersamaan. Ye Xueyin juga berpikir akan lebih baik menikmati pusat kota Shanghai daripada langsung pulang. Ye Qingyu senang mendengar kata-kata keponakannya karena, ketika dia berada di Beijing, hal yang paling ingin dia lakukan adalah menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Ye Qingyu sangat kesepian saat dia tinggal di Beijing. Meskipun Ye Qingyu punya teman yang bisa dia habiskan waktu bersamanya, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan waktu yang dia habiskan bersama keluarganya. Kakak perempuan dan keponakannya adalah segalanya bagi Ye Qingyu karena mereka adalah satu-satunya keluarga. Jadi, kemana kita harus pergi? Meskipun Xiao Tian memiliki beberapa tempat yang ingin dia kunjungi, tapi dia tidak ingin egois. Ia ingin mengetahui pendapat mereka terlebih dahulu karena kebahagiaan mereka adalah hal terpenting baginya. Jika ia berkunjung ke suatu tempat, namun bibi dan ibunya tidak menyukai tempat tersebut, maka percuma saja karena tujuan utamanya adalah membahagiakan bibi dan ibunya. Saat itu, Ye Xueyin sedang memikirkan tempat yang harus mereka kunjungi selama berada di pusat kota Shanghai. Bagaimana kalau kita berbelanja? Alasan Ye Xueyin ingin pergi berbelanja adalah karena dia ingin membeli pakaian agar dia terlihat muda dan cantik. Sudah lama sekali dia tidak membeli baju baru. Meskipun semua pakaian di lemarinya sangat bagus dan dia terlihat cantik saat memakainya, namun Ye Xueyin berpikir dia perlu membeli baju baru yang bisa membuat putranya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat dia memakainya. Ketika Ye Xueyin teringat bahwa wanita di sekitar putranya masih muda dan cantik, seperti Yun Xin Er yang cantik dan muda, Si Fei yang seksi dan muda, atau Lin Xingxue yang cantik dan dewasa, Ye Xueyin merasa seperti posisinya dalam bahaya. Ye Xueyin tidak semudah Yun Xin Er, Lin Xingxue, atau Si Fei. Itu sebabnya dia perlu berusaha lebih keras untuk mengamankan tempatnya di hati putranya agar posisinya di hati putranya tidak berubah meski banyak wanita cantik dan muda di sekitar putranya. Ye Xueyin mengira dia akan memulainya dengan membeli pakaian yang bisa membuat putranya terpana saat memakainya. Awalnya, Ye Xueyin ingin meminta putranya untuk memberinya beberapa pakaian karena putranya menjual pakaian bagus. Namun, setiap kali dia mencoba meminta putranya untuk memberinya pakaian, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ye Xueyin memutuskan ini akan menjadi kali terakhir membeli pakaian di toko lain. Lain kali, dia akan bertanya kepada putranya apakah dia menginginkan pakaian karena dia tidak ingin putranya berpikir buruk tentang dia karena membeli pakaian di toko lain. Bagaimana menurutmu, Bibi? Meskipun Xiao Tian sudah menebak jawabannya, tapi dia ingin mendengarnya langsung dari bibinya. Itu, ide yang bagus, kata Ye Qingyu sambil menganggukkan kepalanya, menyetujui ide kakak perempuannya. Mendengar jawaban bibinya, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Dia tidak habis pikir kenapa bibinya selalu menerima perkataan ibunya. Sepertinya bibinya selalu mengutamakan kebahagiaan ibunya dibandingkan kebahagiaan dirinya sendiri. Kenapa bibi selalu mengutamakan kebahagiaan kakak dibandingkan kebahagiaannya sendiri? Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah mengambil alih tubuh Xiao Tian, dia, Huang Chen, atau sekarang Xiao Tian, belum pernah mendengar bibinya mengatakan tidak pada perkataan ibunya. Ia tidak tahu kenapa bibinya selalu mengalah pada ibunya. Juga tidak ada ingatan dari pendahulunya tentang hal itu. Aku akan berusaha lebih keras untuk membuat bibiku lebih bahagia. Dia berpikir dalam hati. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Bibi,
Apakah kamu punya ide lain? Xiao Tian ingin mengetahui pendapat Ye Qingyu, jadi dia bertanya lagi kepada bibinya, kamu tahu, kita bisa pergi ke tempat yang ingin kamu kunjungi setelah kita pergi berbelanja. Bagaimana kalau kita pergi ke pantai setelah berbelanja? Ye Qingyu mengutarakan pendapatnya, kita bisa melihat matahari terbenam di pantai, dan ini akan menjadi saat yang indah bagi kita untuk melihat matahari terbenam bersama. Itu ide yang bagus, Qingyu. Ye Xueyin setuju dengan pendapat Ye Qingyu. Ia berpikir, melihat matahari terbenam bersama putra dan adiknya akan menjadi momen yang indah bagi mereka. Setelah mendengar bibinya mengutarakan pendapatnya, Xiao Tian pun senang, maka dia mencium pipi kiri bibinya. Itu ide yang cemerlang. Saat melihat putranya mencium pipi adik perempuannya, Ye Xueyin meraih tangan putranya. Tian, ibu juga ingin dicium. Xiao Tian mengira ibunya juga ingin mencium pipinya tapi, dia salah karena saat hendak mencium pipi ibunya menyentuh bibir ibunya dengan tangan kirinya dan berkata, ini. Aku ingin kamu mencium bibirku. Xiao Tian tidak menyangka ibunya begitu berani, meminta untuk mencium bibirnya di jalan. Namun, karena Xiao Tian tidak ingin mengecewakan ibunya, dia mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Ketika Ye Xueyin melihat wajah putranya semakin dekat ke wajahnya, dia mencibir bibirnya dan menutup matanya, bersiap menyambut ciuman putranya. Xiao Tian, yang melihat ibunya mencibir dan menutup matanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ye Qingyu juga tertawa saat melihat kakak perempuannya mencibir dan menutup matanya. Setelah mendengar tawa putra dan adik perempuannya, Ye Xueyin membuka matanya dan bertanya, kenapa? Kenapa kalian berdua tertawa? Ye Xueyin tidak tahu mengapa putra dan adik perempuannya tertawa. Dia hanya mengerucutkan bibirnya dan menutup matanya. Dia tidak melakukan sesuatu yang aneh jadi, dia penasaran kenapa putra dan adiknya tertawa. Tidak ada, ibu, tidak ada apa-apa, kata Xiao Tian, berusaha untuk tidak tertawa lagi. Tian, cepat cium ibu, Ye Xueyin berbicara setengah sebelum dia berhenti karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Aku memintamu untuk mencium bibir kakak perempuan ini sekarang juga. Setelah mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian langsung teringat apa yang terjadi di kafe pasangan itu. Ye Qingyu tercengang setelah mendengar kata-kata kakak perempuannya. Apa? Kakak perempuan. Ketika Xiao Tian melihat wajah heran bibinya, Xiao Tian mulai menjelaskan apa yang terjadi di kafe pasangan itu. Setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya, Ye Qingyu tertawa lebih keras. Meskipun dia pernah memanggil Xiao Tian, kakak laki-laki, tetapi saat mereka sedang berhubungan S3 kilodetik, dia tidak pernah memanggil keponakannya, kakak laki-laki, kecuali saat mereka sedang berhubungan S3 kilodetik. Itu sebabnya, setelah mendengar kakak perempuannya menyebut dirinya, kakak perempuan, bagi putranya, dia tertawa keras. Qingyu, berhentilah tertawa. Ye Xueyin tidak senang setelah melihat adik perempuannya tertawa seperti itu. Baiklah kakak, aku tidak tertawa lagi. Ye Qingyu menutup mulutnya, mencoba menahan tawanya. Tian, cepat cium kakak perempuan ini, Ye Xueyin menuntut lagi. Baiklah, kata Xiao Tian sambil mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Ketika Ye Xueyin melihat wajah putranya mendekat ke wajahnya lagi, dia menutup matanya dan mencibir bibirnya lagi. Tapi kali ini, Xiao Tian tidak berhenti di tengah dan mencium bibir ibunya selama sekitar 5 detik sebelum dia putus ciuman. Setelah ia mencium bibir ibunya, senyuman indah tersungging di wajah ibunya. Ketika Xiao Tian melihat senyuman indah di wajah ibunya, wajahnya tersenyum lembut. Setelah berpikir sejenak, mereka memutuskan untuk berbelanja di Yuan Mall. Jarak antara Yuan Mall dan restoran bambu pun tidak terlalu jauh. Hanya 5 menit berjalan kaki. Setelah berjalan selama 5 menit, mereka sampai di Yuan Mall, mall terbesar di Shanghai. Yuan Mall memiliki 4 lantai dengan 50 restoran, 500 toko, 16 gedung bioskop, dan pusat permainan. Yuan Mall dimiliki oleh keluarga Li, dan salah satu pendapatan tertinggi keluarga Li berasal dari Yuan Mall. Setelah memasuki Yuan Mall, Ye Qingyu dan Ye Xueyin langsung menuju ke lantai 3 karena banyak toko pakaian yang terletak di lantai 3. Xiao Tian, sebaliknya, tidak tahu mengapa ibu dan bibinya langsung menuju ke lantai 3. Namun, karena Xiao Tian tidak ingin berpisah dengan mereka, dia hanya mengikuti mereka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mencapai lantai 3 dan melihat merek pakaian yang mereka sukai, Ye Qingyu dan Ye Xueyin menyeret Xiao Tian ke toko pakaian wanita.
Xiao Tian tercengang mendengarnya. Dia mengira ibu dan bibinya ingin membeli sepatu atau tas. Xiao Tian juga sedang berjualan pakaian, jadi dia bingung kenapa bibi dan ibunya ingin membeli pakaian. Xiao Tian segera memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu membeli pakaian karena nanti dia akan memberi mereka banyak pakaian. Ye Qingyu dan Ye Sueyin memberitahunya bahwa ini adalah kali terakhirnya membeli pakaian di toko lain. Lain kali, jika mereka menginginkan pakaian, mereka akan memintanya. Setelah mendengar itu, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas dan mengikuti mereka ke toko pakaian wanita. Setelah memasuki toko pakaian wanita, Ye Sueyin dan Ye Qingyu segera memilih pakaian yang mereka sukai. Setelah selesai memilih pakaian yang disukainya, Ye Sueyin meraih tangan kanan putranya dan menuju ke kamar pas. Setelah mereka sampai di depan kamar pas, Ye Sueyin menyuruh putranya untuk berdiri di depan kamar pas agar dia bisa meminta pendapatnya setelah dia memakai pakaian yang baru saja dia pilih. Tunggu di sini, Ye Sueyin memasuki kamar pas untuk mengganti pakaiannya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Ye Sueyin membuka tirai. Tian, bagaimana menurutmu? Ye Sueyin mengenakan blus sifon manik-manik turtleneck tanpa lengan berwarna oranye muda dengan hiasan mutiara dan rok berwarna biru langit. Sangat cocok untukmu, ibu. Kamu terlihat cantik dan anggun dengan pakaian ini, jawab Xiao Tian jujur. Ye Sueyin tampak seperti wanita cantik dan anggun dari keluarga kaya ketika dia mengenakan pakaian ini. Kecantikannya terpancar dari tubuhnya saat mengenakan pakaian tersebut. Benar-benar, Ye Sueyin sangat senang karena dia tidak salah memilih pakaian. Ya, jawab Xiao Tian. Baiklah, aku akan membeli pakaian ini, kata Ye Sueyin sambil tersenyum. Dia kemudian menutup tirai lagi untuk mencoba pakaian lainnya. 7 menit kemudian, Ye Sueyin membuka tirai lagi. Bagaimana? Kalau ini, Ye Sueyin mengenakan pakaian kasual berwarna ungu muda di bagian bahu dan rok putih. Ibu, kamu terlihat cantik. Menurutku karena kamu cantik, apapun yang kamu kenakan, kamu akan tetap terlihat cantik, Xiao Tian memuji ibunya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ye Sueyin menutup tirai lagi. Setelah sekitar 9 menit, dia membuka tirai sedikit, memeriksa apakah ada orang di sekitar mereka atau tidak. Setelah Ye Sueyin yakin tidak ada orang di sekitar mereka, dia membuka tirai dan berkata, bagaimana dengan yang ini? Xiao Tian membelalakan matanya karena terkejut. Ibunya mengenakan rok hijau yang sangat pendek. Dia bahkan bisa melihat celana dalam ungu karena rok hijau yang dikenakannya sangat pendek. Tak hanya itu, kaos putih yang dikenakannya juga pendek. Itu hanya menutupi payudaranya, membuatnya bisa melihat perut ramping ibunya. Xiao Tian menyentuh dagunya dan menjawab, bagus sekali. Aku paling suka pakaian ini. Orang cabul, kata Ye Sueyin sambil tersenyum. Ye Sueyin menutup tirai untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu, dia keluar dari kamar pas untuk mencari pakaian lain lagi. Tidak lama setelah itu, Ye Qingyu datang dengan pakaian di tangannya dan memasuki kamar pas. Setelah sekitar 5 menit, Ye Qingyu membuka tirai. Dia mengenakan blus lengan panjang berdasi kupu-kupu sifon ungu dan rok hitam. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu kata lain selain cantik. Pakaian ini sangat cocok untukmu, Bibi. Blus sifon lengan panjang dengan dasi kupu-kupu dan rok hitam ini cocok dengan kulit putih dan penampilan menarikmu, jawab Xiao Tian. Setelah mendengar kata-kata keponakannya, senyuman muncul di wajah Ye Qingyu, begitukah? Apakah kamu menyukai pakaian ini? Ya, aku menyukainya, jawab Xiao Tian jujur. Ye Qingyu menutup tirai lagi untuk berganti pakaian lain. Setelah sekitar 9 menit, Ye Qingyu membuka tirai. Dia mengenakan blus putih dan celana jeans dengan kalung choker hitam 2 lapis di lehernya. Saat Xiao Tian melihat 2 kalung choker hitam berlapis di lehernya, ditambah dengan blus putihnya yang 2 kancingnya terbuka, Ye Qingyu terlihat begitu Xiao Tian tanpa sadar berjalan mendekati bibinya. Setelah melihat cupang di leher bibinya yang dia berikan tadi malam saat mereka berhubungan seks, jantung Xiao Tian berdebar semakin kencang setiap detiknya. Ketika dia melihat keponakannya berjalan mendekatinya, Ye Qingyu lupa menanyakan pendapatnya dan berdiri diam, menatapnya. Saat Xiao Tian sudah berada di hadapannya, dia tiba-tiba memeluk bibinya dan berkata, kamu sangat cantik dan seksi, Bibi. Karena dia terkejut ketika keponakannya tiba-tiba memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia cantik dan
Ye Qingyu hanya berdiri seperti patung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sadar, Ye Qingyu tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Setelah melepaskan pelukannya, Xiao Tian menyentuh dagunya dan berbicara dengan bercanda, "Tapi akan lebih baik jika kamu memakai rok mini." "Orang cabul," jawab Ye Qingyu sambil memukul ringan dada keponakannya. Setelah mengganti pakaiannya, Ye Qingyu keluar dari kamar pas untuk mencari pakaian lainnya. Xiao Tian penasaran saat melihat bibinya tiba-tiba keluar dari kamar pas karena dia tahu bibinya masih belum selesai mencoba semua pakaian yang dipilihnya. Tidak lama setelah itu, Ye Qingyu memasuki kamar pas lagi. Karena Ye Qingyu memasuki kamar pas seperti sedang terburu-buru, Xiao Tian tidak tahu pakaian apa yang dia pilih. Setelah sekitar 10 menit, Ye Qingyu membuka tirai lagi dan menanyakan pendapat Xiao Tian, "Apa pendapatmu tentang pakaian ini?" Setelah melihat apa yang dikenakan bibinya, Xiao Tian membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka kalau bibinya itu mengenakan rok mini seperti yang diinginkannya. Awalnya Xiao Tian hanya bercanda saat menyuruhnya memakai rok mini, namun ia tidak menyangka bibinya benar-benar mengambil kemeja mini dan memakainya. "Sempurna," jawab Xiao Tian sambil menganggukkan kepalanya. "Kamu terlihat seksi sekali, Bibi." Saat ini, Ye Xueyin, yang kembali ke kamar pas setelah memilih pakaian, memandang Ye Qingyu dan berkata, "Wow. Qingyu, kamu sangat Terima kasih," jawab Ye Qingyu malu-malu. Setelah itu, Ye Qingyu dan Ye Xueyin mencoba beberapa pakaian lagi sebelum memutuskan pakaian yang ingin mereka beli. Setelah memutuskan pakaian yang ingin dibeli, mereka menuju ke kasir untuk membayar pakaian tersebut. Saat Ye Qingyu hendak membayar, tiba-tiba Xiao Tian memberikan kartu kreditnya kepada kasir, berniat membayar semua pakaiannya. "Tian, apa yang kamu lakukan?" Ye Qingyu terkejut saat Xiao Tian memberikan kartu kreditnya kepada kasir. "Nona-nona cantik, biarkan aku yang membayar pakaiannya. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih karena telah memperlakukanku dengan baik selama ini. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk membuat bibi dan ibunya terkesan dan membuat mereka bahagia. Sekarang dia punya uang, Xiao Tian tidak keberatan membelanjakan uangnya untuk ibu dan bibinya. Selama ibu dan bibinya bahagia, uang tidak ada artinya baginya. Tapi kamu butuh banyak uang untuk bisnismu." Ye Qingyu masih punya uang untuk membayar pakaian mereka jadi, dia tidak ingin menggunakan uang keponakannya. "Bibi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Xiao Tian menjawab sambil menatap ibu dan bibinya dengan penuh kasih. Tapi, sebelum Ye Qingyu menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Xiao Tian. "Tidak, tapi, biarkan aku bersikap seperti pria sejati. Aku juga ingin melihat keren di depan wanita cantik, tahu?" kata Xiao Tian. "Baiklah," kata Ye Qingyu dan Ye Xueyin secara bersamaan. Saat itu, kasir wanita merasa iri setelah melihat Xiao Tian ingin membayar semua pakaian mahal itu. Pikirnya, tidak hanya tampan tetapi Xiao Tian juga memiliki banyak uang karena pakaian yang ingin dibeli Ye Xueyin dan Ye Qingyu berasal dari pakaian branded, bahkan mereka ingin membeli beberapa pakaian. Dalam hatinya, dia berharap suatu hari nanti, ada pria seperti Xiao Tian yang memperlakukannya seperti itu. Setelah Xiao Tian membayar pakaiannya, mereka meninggalkan toko pakaian wanita. Setelah mereka meninggalkan toko pakaian wanita, mereka ingin melihat-lihat sebelum pergi ke pantai. Tiba-tiba, Ye Qingyu dan Ye Xueyin melihat toko pakaian dalam. Saling menatap dan menganggukkan kepala seolah-olah mereka menyetujui sesuatu. Ye Xueyin dan Ye Qingyu memegang tangan Xiao Tian dan menuju ke toko pakaian dalam. Memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, Xiao Tian penasaran kenapa ibu dan bibinya tiba-tiba memegang tangannya di saat yang bersamaan. Xiao Tian tidak tahu apa yang ingin dilakukan ibu dan bibinya saat itu, jadi dia hanya mengikuti mereka dengan senyuman di wajahnya. Namun, ketika Xiao Tian menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju toko pakaian dalam, senyumannya membeku di wajahnya. Dalam dua kehidupannya, Xiao Tian belum pernah memasuki toko pakaian dalam, jadi ketika ibu dan bibinya menyeretnya ke toko pakaian dalam, dia merasakan darahnya membeku. Di kehidupan sebelumnya, karena ayahnya adalah orang terkaya di Beijing, dia jarang datang ke toko jika ingin membeli sesuatu. Biasanya setiap ingin membeli sesuatu, ia hanya memanggil pengelola toko untuk datang ke rumahnya dan membawakan barang yang ingin dibelinya, namun kini ibu dan bibinya malah menyeretnya untuk masuk ke toko pakaian dalam. Dia baik-baik saja jika itu toko lain tapi, toko pakaian dalam, yah, karena ini pertama kalinya dia memasuki toko pakaian dalam,
perasaan rumitnya terlihat di wajahnya. Ibu, Bibi, tiba-tiba perutku sakit sekali. Aku harus ke kamar kecil. Xiao Tian mencoba memberi alasan agar dia bisa meninggalkan toko pakaian dalam itu. Jangan berbohong, kata Ye Qingyu dan Ye Sueyin secara bersamaan. Mereka tahu bahwa dia berbohong kepada mereka. Itu sebabnya mereka memegang tangannya lebih erat, memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Saya tidak berbohong, saya mengatakan yang sebenarnya. Xiao Tian terus berusaha sekuat tenaga memberi mereka alasan agar dia bisa keluar dari toko pakaian dalam itu karena saat dia memasuki toko pakaian dalam, hampir semua wanita di toko pakaian dalam itu memandangnya dengan jijik. Tian, Ye Sueyin berkata dengan wajah sedih, berusaha membuat putranya tetap tinggal. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa ibunya hanya berpura-pura sedih agar dia tidak meninggalkan toko pakaian dalam, dia hanya bisa menghela nafas dan mengalah, baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ye Sueyin terkikik saat putranya memutuskan untuk tidak meninggalkan toko pakaian dalam. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat melihat ibunya terkikik. Setelah itu, Ye Qingyu dan Ye Sueyin mulai mencari pakaian dalam untuk mereka. Lihat, pemuda di sana itu. Wow, dia cukup berani untuk memasuki toko pakaian dalam. Temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dasar mesum, hehe, tapi dia sangat tampan. Sayang sekali, pemuda yang tampan tapi, kenapa, tidak ada aturan bahwa seorang pria tidak boleh memasuki toko pakaian dalam ini, kan? Selama dia memasuki toko pakaian dalam ini bersama seorang wanita, itu tidak masalah. Ya, kamu benar, tidak ada aturan bahwa seorang pria tidak boleh memasuki toko pakaian dalam ini, tapi... apakah dia tidak merasa malu untuk memasuki toko pakaian dalam? Anak muda zaman sekarang, lupakan. Ayo cari yang seksi pakaian dalam untuk kekasih kita. Kalau saja pacarku setampan dia, aku akan memakaikan celana dalam seksi setiap hari untuknya. Kamu, gadis yang haha, laki-laki dan perempuan itu sama. Kita semua adalah orang-orang horny yang selalu menginginkan kesenangan. Hanya saja kita, perempuan, lebih baik menyembunyikannya. Ya, terserahlah katamu, dasar jalang terangsang. Hahaha, kamu juga wanita jalang yang horny. Ya, terserah kamu. Ayo kita cari pakaian dalam yang seksi. Baiklah, Xiao Tian, yang merupakan satu-satunya pria di toko pakaian dalam, menutup matanya sepanjang waktu dan menyilangkan tangan di depan dada. Namun tiba-tiba, dia merasakan seseorang mencium pipi kirinya. Saat merasakan bibir menyentuh pipi kirinya, Xiao Tian membuka matanya dan menoleh ke kiri. Meskipun Xiao Tian telah menebak orang yang menciumnya, dia ingin memastikan bahwa tebakannya itu benar. Dan dugaannya memang benar, karena begitu melihat orang yang menciumnya, orang yang baru saja menciumnya itu tersenyum indah dan berkata, hehe. Tian, kenapa kamu menutup mata? Alasan Xiao Tian menutup matanya adalah karena dia tidak ingin melihat orang lain menatapnya dengan mata jijik. Tidak ada, Ibu. Apakah kamu sudah selesai memilih pakaian dalam? Meskipun Xiao Tian ingin melihat ibu dan bibinya mengenakan pakaian dalam yang mereka pilih di kamar pas, Xiao Tian memutuskan untuk tidak melakukannya setelah mengingat bahwa dialah satu-satunya pria di toko pakaian dalam itu. Apa yang kamu bicarakan, Tian? Ibu bahkan belum mencoba satu pun pakaian dalam. Ye Sueyin berbicara dan berhenti sejenak. Dengan menggunakan tangan kanannya, Ye Sueyin meraih tangan kiri putranya dan melanjutkan, Ibu ingin mencoba pakaian dalam ini. Ayo pergi ke kamar pas. Ibu ingin tahu pendapatmu tentang pakaian dalam yang dipilih ibu. Lupakan, tidak ada yang mengenalku di sini, jadi menurutku orang lain menyukai udara. Xiao Tian berpikir dalam hati. Tunggu di sini, ibu ingin ganti baju dulu, kata Ye Sueyin sebelum dia memasuki ruang pas dan menutup tirai. Berdiri di depan kamar pas, Xiao Tian menunggu ibunya berganti pakaian dalam. Meskipun dia ingin memperlakukan orang lain di toko pakaian dalam seperti udara, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, memeriksa apakah ada orang yang menatapnya dengan wajah jijik atau tidak. Setelah sekitar 10 menit, Ye Sueyin membuka tirai. Setelah mengangkat kepalanya sedikit, dia meletakkan tangan kanannya di atas kepala dan tangan kirinya di pinggul sementara salah satu kakinya mengarah ke sisi yang lain. Setelah dia berpose seksi, dia berkata dengan nada menggoda, Tian, bagaimana menurutmu?
Menurutmu ibu itu seksi? Seksi, kata Xiao Tian sebelum akhirnya ide mesum muncul di benaknya. Tunggu sebentar, ibu. Xiao Tian mulai mencari pakaian dalam seksi. Mengabaikan tatapan aneh pelanggan wanita lain terhadapnya, dia terus mencari pakaian dalam seksi untuk ibunya. Setelah dia menemukan apa yang diinginkannya, senyum jahat muncul di wajahnya. Xiao Tian segera mengambil pakaian dalam itu dan kembali ke kamar pas. Ibu, kamu akan lebih seksi jika memakai pakaian dalam ini, kata Xiao Tian sambil memberikan pakaian dalam itu kepada ibunya. Ketika Ye Xueyin melihat pakaian dalam yang dipilihkan putranya untuknya, wajahnya menjadi merah seperti tomat. Yang diberikan Xiao Tian kepada ibunya adalah pakaian dalam tanpa selangkangan dengan bra yang berlubang vertikal, sehingga jika dia memakai pakaian dalam itu, dia bisa melihat puting dan V4 ginanya. Tian, ini, Ye Xueyin tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah mengenakan pakaian dalam tanpa selangkangan sebelumnya, jadi ketika putranya memberikan pakaian dalam tanpa selangkangan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ye Xueyin tidak ingin mengecewakan putranya, tetapi mengenakan pakaian dalam tanpa selangkangan di tempat itu terlalu berlebihan baginya. Tidak apa-apa jika dia hanya memakainya di rumah karena yang akan melihatnya hanyalah putra dan adik perempuannya. Ibu, tidak apa-apa kalau ibu tidak bisa menunjukkannya padaku di sini. Coba saja lihat apakah ukurannya pas atau tidak. Ibu bisa menunjukkannya padaku di rumah. Saat itu, yang ada di kepalanya adalah bagaimana cara membuatnya. Yakin ibu dan bibinya akan membeli pakaian dalam tanpa selangkangan karena dia sudah lama tidak melihat seorang wanita mengenakan pakaian dalam tanpa selangkangan. Di kehidupan sebelumnya, dia sering menelepon manajer toko untuk membawa pakaian dalam tanpa selangkangan ke rumahnya dan menyuruh seorang wanita memakainya. Namun dalam kehidupan ini, ia masih belum sempat membuat seorang wanita mengenakan pakaian dalam tanpa selangkangan, sehingga karena mereka berada di toko pakaian dalam, ia akan memastikan bahwa ibu dan bibinya akan membeli pakaian dalam tanpa selangkangan. Baiklah, kata Ye Xueyin sebelum dia menutup tirai dan mencoba pakaian dalam tanpa selangkangan. Xiao Tian senang saat ibunya setuju untuk mencoba pakaian dalam tanpa selangkangan itu. Setelah menutup tirai, Ye Xueyin mencoba pakaian dalam itu. Saat Ye Xueyin melihat dirinya di cermin, wajahnya memeras seperti tomat, bagaimana anakku bisa menjadi mesum seperti ini. Dia bahkan ingin ibunya memakai pakaian dalam seperti ini. Ketika Ye Xueyin melihat puting dan V4 ginanya meskipun dia mengenakan pakaian dalam, dia tiba-tiba ingin menyentuh V4 gina dan putingnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ye Xueyin menggigit bibir bawahnya dan setengah menutup matanya. Aku tiba-tiba ingin berhubungan S3 kilodetik dengan anakku. Itu karena pakaian dalam erotis dan anakku yang mesum. Ye Xueyin segera menyalahkan putranya dan pakaian dalam tanpa selangkangan itu ketika dia tiba-tiba merasa terangsang. Tapi, jika saya memakai crotchless lingerie ini, saya tidak perlu melepas celana dalam dan bra saya saat ingin berhubungan badan dengan anak saya nanti karena kemaluan anak saya bisa langsung masuk ke dalam vagina saya bahkan dia sudah bisa menghisap puting saya juga. Tidak, pakaian dalam tanpa selangkangan ini lumayan, dan juga pas di tubuhku. Saya akan membeli pakaian dalam tanpa selangkangan ini. Ye Xueyin berpikir dalam hati. Memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika dia mengenakan pakaian dalam tanpa selangkangan di depan putranya, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba gatal, dan kakinya menjadi lemah. Pada saat yang sama, Ye Qingyu, yang selesai memilih pakaian dalam, berjalan menuju Xiao Tian. Tian, apakah kakak sudah selesai mencoba pakaian dalam itu? Tidak, ibu masih mencoba pakaian dalam itu sekarang. Xiao Tian mengarahkan jari telunjuknya ke kamar pas tempat ibunya mencoba pakaian dalam itu. Bibi, nanti kamu akan menunjukkan kepadaku pakaian dalam yang kamu pilih, kan? Bermimpilah, kata Ye Qingyu sambil menjulurkan lidahnya. Dia kemudian memasuki ruang pas dan menutup tirai. Kamu tidak mau menunjukkannya padaku ya? Tapi, hehe, senyuman jahat tiba-tiba muncul di wajah Xiao Tian. Di dalam ruang pas, Ye Qingyu yang ingin mencoba pakaian dalam pilihannya, melepas semua pakaiannya. Setelah mengenakan pakaian dalam, Ye Qingyu melihat dirinya di cermin seluruh tubuh dan menganggukkan kepalanya dengan puas, pakaian dalam ini bagus. Sangat cocok dengan tubuhku. Ye Qingyu, yang mengenakan pakaian dalam hitam, sedang memeriksa dirinya dari berbagai sudut.
Meski pakaian dalam itu cocok untuk tubuhnya, ia ingin memastikan pakaian dalam itu juga terasa nyaman saat ia melakukan berbagai pose. Aku sangat cantik dan seksi, kata Ye Qingyu sambil membuat pose seksi. Ya, kamu benar. Kamu cantik dan seksi, Bibi. Saat itu, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar kamar pas, Xiao Tian memutuskan untuk mengintip bibinya. Pertama, Xiao Tian hanya ingin tahu jenis pakaian dalam apa yang dipilih bibinya, namun dia tidak menyangka bibinya akan membuat postingan seksi saat mengenakan pakaian dalam tersebut. Karena Ye Qingyu fokus memeriksa dirinya sendiri, Ye Qingyu tidak tahu bahwa Xiao Tian sedang mengintipnya sejak awal. Kia, Ye Qingyu mengeluarkan suara lucu saat dia melihat keponakannya sedang mengintip ke arahnya. Ia langsung menutup payudara dan V4 ginanya menggunakan tangannya, meski masih mengenakan pakaian dalam. Tian, apa yang kamu lakukan? Mengintipmu. Xiao Tian menjawab dengan jujur, Bibi, kenapa kamu menutupi payudara dan V4 ginamu? Kamu masih memakai pakaian dalam jadi, aku tidak bisa melihat payudaramu tunggu. Aku sudah melihat tubuh telanjangmu berkali-kali jadi, apa maksudnya? Maksudnya menutupi tubuhmu, dan tolong lanjutkan melakukan pose seksi. Benar, Qingyu, Tian sudah berkali-kali melihat tubuh telanjangmu. Tunjukkan saja padanya pakaian dalam yang kamu kenakan. Oh, dan tolong lakukan pose seksi lagi. Saat itu, setelah Ye Suein keluar dari kamar pas, dia melihat putranya sedang mengintip seseorang. Dia segera tahu bahwa putranya sedang mengintip adik perempuannya. Itu sebabnya dia juga mengintip adik perempuannya. Sekali lagi, Ye Qingyu terkejut setelah mendengar suara kakak perempuannya. Tapi, saat itu, bukan hanya Ye Qingyu yang kaget, Xiao Tian yang mengintip ke arah bibinya juga kaget. Xiao Tian mengira seseorang melihatnya mengintip bibinya, tetapi setelah mendengar itu suara ibunya, dia langsung merasa lega. Karena ibunya sedang mengintip bibinya dari bawah, Xiao Tian menunduk dan berkata, Ibu, apakah kamu sudah selesai memilih pakaian dalam? Ya, Ye Suein menganggukkan kepalanya. Bisakah kalian berdua pergi? Ye Qingyu masih memiliki dua pakaian dalam yang ingin dia coba. Namun, jika kakak perempuan dan keponakannya terus mengintip ke arahnya, dia tidak bisa mencoba pakaian dalam tersebut karena akan memalukan untuk mencoba pakaian dalam yang lain jika kakak perempuan dan keponakannya terus menatapnya. Mengapa? Xiao Tian bertanya. Tidak, kenapa? Ye Suein menambahkan, keluar, atau aku akan berteriak. Ye Qingyu berharap dia berhasil mengancam mereka karena dia ingin mencoba semua pakaian dalam yang dia pilih sebelumnya. Tian, ayo pergi. Ye Suein tidak ingin mengganggu adik perempuannya lagi jadi dia akan memberikan privasi pada adiknya. Baiklah, Xiao Tian berpikir dia tidak perlu terus mengintip bibinya karena dia bisa meminta bibinya untuk menunjukkan pakaian dalam pilihannya di rumah. Ye Qingyu merasa lega saat kakak perempuan dan keponakannya pergi. Ia kemudian mencoba pakaian dalam lain yang ia pilih, dan tentunya ia juga kembali melakukan banyak pose seksi. Saat Ye Qingyu mencoba pakaian dalam di kamar pas, Ye Suein dan Xiao Tian sedang berbicara dan bercanda di depan kamar pas. Ye Suein dan Xiao Tian tidak mengganggu Ye Qingyu lagi dan memutuskan untuk menunggu di depan kamar pas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tidak lama setelah itu, Ye Qingyu keluar dari kamar pas dengan senyuman di wajahnya. Saat melihat bibinya, Xiao Tian berhenti berbicara dengan ibunya dan berjalan menuju bibinya. Setelah Xiao Tian berada di depan bibinya, dia mendekatkan wajahnya ke telinga kanan bibinya dan berbisik, Bibi, kamu akan memakai pakaian dalam ini dan menunjukkannya kepadaku setelah kita sampai di rumah, kan? Mendengar perkataan keponakannya, Ye Qingyu pun berbisik di telinga kanan keponakannya. Aku tidak mau. Hehe. Ye Qingyu terkikik dan berjalan menuju kakak perempuannya setelah mengatakan itu. Huff, saya tidak akan menerima jawaban tidak. Aku akan membuatmu mengenakan pakaian dalam itu di depanku nanti. Xiao Tian berpikir dalam hati. Kak, ayo kita pergi ke kasir untuk membayar pakaian dalam itu. Ye Qingyu berbicara setelah bergandengan tangan dengan kakak perempuannya. Ye Suein menganggukkan kepalanya sebelum menuju ke kasir bersama adik perempuannya. Garis hitam terbentuk di wajah Xiao Tian ketika dia melihat ibu dan bibinya meninggalkannya. Setelah menghela nafas, Xiao Tian mengikuti ibu dan bibinya ke kasir. Kali ini,
Ye Qingyu segera mengeluarkan kartu kreditnya karena dia tidak ingin keponakannya membayar pakaian dalam yang ingin dia dan kakak perempuannya beli. Ye Qingyu tahu bahwa keponakannya membutuhkan banyak uang untuk membuka toko offline pertamanya dan mempekerjakan karyawan, itu sebabnya dia segera mengeluarkan kartu kreditnya setelah sampai di kasir. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah melihat itu, tetapi karena Xiao Tian ingin membayar pakaian dalam itu, dia pun memberikan kartu kreditnya kepada kasir. Ye Qingyu yang melihat keponakannya memberikan kartu kreditnya kepada kasir, segera mengambil kartu kredit keponakannya dari tangan kasir. Xiao Tian meminta bibinya untuk mengembalikan kartu kreditnya ke kasir, tetapi bibinya menolak. Kasir itu tercengang melihat mereka berebut membayar, membuatnya tidak segera memproses pembayaran. Setelah Ye Qingyu menyuruh kasir untuk menggunakan kartu kreditnya, kasir itu sadar dan segera memproses pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, Ye Qingyu mengembalikan kartu kredit keponakannya kepadanya. Sekali lagi, kasir merasa cemburu setelah melihat Xiao Tian terus berusaha membayar pakaian dalam tersebut, meskipun pada akhirnya dia tidak membayar pakaian dalam tersebut. Setelah itu, mereka meninggalkan toko pakaian dalam dengan senyuman di wajah mereka. Karena hari sudah sore, mereka langsung menuju pantai Yonhan. Dari Yuan Mall, mereka membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan taksi untuk sampai ke pantai. Sesampainya di pantai Yonhan, ada satu masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu di mana mereka harus meletakkan barang yang telah mereka beli. Apakah mereka harus membawa barang-barangnya ke pantai, atau meninggalkan barang-barangnya di tempat penyimpanan pantai? Karena barang yang dibelinya mahal, mereka memutuskan untuk menitipkan barang tersebut di tempat penitipan barang, meski harus membayarnya. Jika mereka membawa barangnya ke pantai Yonhan, mereka tidak akan bisa bermain sepuasnya karena harus menjaga barang bawaannya, dan jika mereka meninggalkan barangnya di tempat penyimpanan pantai, mereka takut terjadi sesuatu pada barang miliknya. Karena barang yang mereka beli mahal, mereka berpikir, lebih baik aman daripada menyesal. Karena itulah mereka memutuskan untuk menggunakan jasa penyimpanan barang. Setelah menitipkan barang miliknya di tempat penitipan barang, mereka berangkat menuju pantai Yonhan. Mereka tidak berganti pakaian karena hanya ingin menikmati indahnya pemandangan pantai dan menunggu matahari terbenam. Pantai Yonhan memiliki panjang 7,3 km dan terletak di sebelah tenggara Shanghai. Pantai Yonhan merupakan salah satu pantai yang terkenal di China karena memiliki pasir putih, bersih tanpa sampah berserakan, dan airnya berwarna biru. Setiap hari banyak orang mengunjungi pantai Yonhan, baik penduduk lokal maupun asing. Meski terdapat beberapa bangunan tidak jauh dari pantai, namun terdapat jalan dan beberapa pepohonan yang memisahkan bangunan tersebut dengan pantai Yonhan. Ye Qingyu dan Ye Sueyin segera melepas sepatu Lingback Open Toe mereka, karena sulit berjalan dengan sepatu Lingback Open Toe di pasir, sedangkan Xiao Tian masih memakai sepatunya. Xiao Tian berencana melepas sepatunya jika dia ingin bermain air nanti. Karena mereka ingin mencari tempat yang hanya dihuni sedikit orang, mereka terus berjalan ke depan. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, mereka akhirnya menemukan tempat yang hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 17, sehingga mereka harus menunggu sekitar 30 menit untuk bisa melihat matahari terbenam. Ye Sueyin dan Ye Qingyu segera melemparkan sepatu berujung terbuka mereka ke pasir dan berlari ke pantai, berniat bermain air. Saat Ye Qingyu dan Ye Sueyin bermain air, senyuman muncul di wajah Xiao Tian. Xiao Tian segera melepas sepatunya dan melemparkannya ke pasir. Setelah melepaskan sepatunya, Xiao Tian berlari menuju bibinya dan ibunya. Setelah melihat Xiao Tian berlari ke arah mereka, Ye Qingyu dan Ye Sueyin saling memandang dan menganggukkan kepala, seolah mereka menyetujui sesuatu. Begitu Xiao Tian berada di depan mereka, Ye Qingyu dan Ye Sueyin memercikkan air ke wajah Xiao Tian. Xiao Tian, yang basah kuyup karena ibu dan bibinya menyiramkannya dengan air, tertawa bahagia. Wanita nakal. Setelah mengatakan itu, dengan menggunakan kedua tangannya, Xiao Tian memercikkan air ke ibu dan bibinya. Kia, Ye Sueyin, yang basah kuyup karena Xiao Tian memercikkan air ke tubuhnya, mengeluarkan suara yang lucu. Qingyu, ayo kita melawan. Ye Sueyin meminta bantuan adik perempuannya agar dia bisa memenangkan pertarungan air dengan putranya. Baiklah, ayo tunjukkan padanya kekuatan kita, adik cantik. Ye Qingyu berkata sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu dan Ye
Suein memercikkan air ke Xiao Tian sambil tertawa. Mereka tertawa sambil bermain air. Namun, karena Xiao Tian berhadapan dengan ibu dan bibinya pada saat yang sama, dia kalah dalam pertarungan air. Wanita nakal, kalian mengeroyokku. Sepertinya aku harus menghukum kalian berdua, kata Xiao Tian sambil menyeka wajahnya yang basah dengan tangan kanannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian berlari mengejar bibinya. Melihat Xiao Tian berlari menuju Ye Qingyu, Ye Suein segera berkata, "Qingyu, lari. Orang jahat itu mengejarmu." Ye Qingyu yang melihat keponakannya berlari ke arahnya, langsung berlari sambil tertawa namun, dia hanya bisa berlari sekitar 5 meter sebelum Xiao Tian menangkapnya dan memeluknya dari belakang. "Aku mengerti, Nona nakal," kata Xiao Tian sambil memeluk bibinya lebih erat. "Jadi, karena kamu telah menangkap wanita nakal ini, apa yang ingin kamu lakukan dengan wanita nakal ini?" kata Ye Qingyu, mengikuti lelucon keponakannya dan berpura-pura menjadi wanita nakal. Apa yang harus aku lakukan terhadap wanita nakal ini?" Xiao Tian menoleh ke arah bibinya dan melanjutkan, "Aku akan menghukummu dengan menciummu." Karena Xiao Tian sedang memeluk bibinya dari belakang, dia memiringkan kepalanya ke sisi kiri agar dia bisa mencium bibir bibinya. Saat keponakannya menciumnya, Ye Qingyu berbalik menghadap keponakannya tanpa memutuskan ciumannya. Saat mereka berciuman, Ye Qingyu melingkarkan tangannya di leher keponakannya sementara Xiao Tian melingkarkan tangannya di pinggulnya. Awalnya hanya ciuman biasa, namun tak bertahan lama mereka pun mulai berciuman mesra. Karena hanya ada sedikit orang di sekitar mereka dan dia tidak mengenal satu pun dari orang-orang itu, Ye Qingyu tidak lagi peduli pada mereka dan mencium keponakannya dengan penuh semangat. Itu normal bagi sepasang kekasih untuk berciuman, jadi, ditambah dengan tidak ada yang tahu tentang mereka, Ye Qingyu tidak ingin menahan diri lagi karena dia ingin menikmati waktunya bersama keponakannya. Setelah berciuman sekitar beberapa detik, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menatap bibinya dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu, bibi." Setelah mendengar kata-kata keponakannya, wajah Ye Qingyu tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Tian." Setelah mendengar kata-kata keponakannya, wajah Ye Qingyu tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Tian." Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu menyentuh pipi keponakannya dan mencium keningnya. Senyuman indah muncul di wajah Ye Qingyu setelah mencium kening keponakannya. Xiao Tian merasa waktunya terhenti setelah melihat senyum indah di wajah bibinya. Beberapa detik kemudian, dia tersadar dan bertanya, "Bibi, kenapa kamu mencium keningku? Kenapa tidak mencium bibirku?" "Hehehe, kamu benar-benar anak nakal. Kita baru saja mencium bibir, dan kamu sudah ciuman di bibir lagi." Ye Qingyu tersenyum sambil mencubit hidung keponakannya menggunakan tangan kanannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. "Itu membuatku ketagihan dan ingin mencium bibir bibi lagi dan lagi," jawab Xiao Tian jujur, padahal di dalam hatinya ia senang saat bibinya mencium keningnya. Setelah mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu merasa senang dan menjawab, "Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Di masa lalu, kamu bukanlah orang seperti ini." Ye Qingyu ingin tahu apa yang membuat keponakannya banyak berubah karena terakhir kali dia bertemu dengannya, keponakannya tidak seperti itu. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu kepada keponakannya, berharap keponakannya akan menjawab pertanyaannya dengan jujur. "Itu karena kamu cantik sekali tante dan dulu kamu juga selalu menggodaku. Oleh karena itu aku memutuskan untuk mengubah diriku karena aku tidak ingin menjadi orang yang pemalu lagi. Aku ingin menjadi orang yang bisa membuat kamu bangga dan bahagia," kata Xiao Tian sambil berbohong kepada bibinya. Mustahil baginya untuk memberitahu bibinya bahwa dia bukanlah Xiao Tian melainkan Huang Chen, yang mengambil alih tubuh Xiao Tian. Dengan sepenggal ilmu dari pendahulunya, Xiao Tian bisa menjawab pertanyaan bibinya dengan mudah, meski ia harus berbohong kepada bibinya. Ye Qingyu, yang tidak tahu bahwa keponakannya berbohong kepadanya, berpikir bahwa apa yang dikatakan keponakannya adalah kebenaran. Setelah menghela nafas, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena menggoda keponakannya di masa lalu, tapi, di saat yang sama, dia juga senang. Jika dia tidak menggoda keponakannya di masa lalu, hubungan mereka tidak akan seperti itu, di mana dia merasa bahagia setiap hari. Melihat bibinya menghela nafas, Xiao Tian mencubit pipi kanannya dan bertanya, "Mengapa kamu menghela nafas? Apakah kamu menyesal sekarang, bibi?"
Meskipun Xiao Tian mengatakan itu dengan senyuman di wajahnya tetapi, di dalam hatinya, dia khawatir dengan jawaban bibinya, takut bibinya akan mengatakan bahwa dia menyesalinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Qingyu tersenyum dan menjawab, tidak. Saya tidak menyesalinya. Jadi, kamu tidak menyesali semuanya, benar. Xiao Tian ingin memastikan bahwa bibinya mengatakan yang sebenarnya. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada bibinya. Apa maksudmu dengan menyesali segalanya? Bibi senang karenanya. Jika bibi tidak pernah menggodamu di masa lalu, hubungan kita tidak akan seperti ini, Ye Qingyu berbicara jujur. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-kata bibinya. Dengan menggunakan kedua tangannya, Xiao Tian meraih pinggul bibinya dan mengangkatnya sebelum memutar bibinya. Saya senang mendengarnya. Kia, Ye Qingyu kaget dan langsung melingkarkan tangannya di leher keponakannya. Namun meski terkejut, kejutan itu dengan cepat berubah menjadi momen kebahagiaan, membuatnya menatap keponakannya dan tersenyum cerah. Setelah memutar bibinya 3 kali, Xiao Tian berhenti memutar bibinya. Dengan tangan kanannya masih di pinggul bibinya, Xiao Tian menyentuh bibirnya dengan jari telunjuk tangan kirinya. Bibi, bagaimana kalau kamu menciumku di sini? Baik. Ye Qingyu tersenyum dan mencubit hidung keponakannya dengan lembut. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu membuka mulutnya dan mendekatkan wajahnya ke wajah keponakannya. Saat Xiao Tian melihat wajah bibinya semakin mendekat ke wajahnya, Xiao Tian pun membuka mulutnya, siap menyambut ciuman bibinya kapan saja. 2 detik kemudian, bibir mereka bertemu. Saat mereka berciuman, Ye Qingyu menyentuh pipi keponakannya, mencoba menjadi yang dominan. Dan sekali lagi, ciuman lembut itu berubah menjadi ciuman erotis yang intens di mana mereka bertukar air liur dan dengan mesum membungkus lidah mereka. Mereka berciuman mesra selama beberapa menit sebelum akhirnya, Ye Qingyu melepaskan ciumannya dan menggigit bibir bawah keponakannya. Tian, apakah kamu menyukainya? Ye Qingyu bertanya sambil tersenyum. Kamu, nona nakal, kamu berani menggigit bibir bawah kakak ini? Meskipun bibinya menggigit bibir bawahnya sedikit keras, Xiao Tian tidak mempedulikannya. Dia hanya ingin menggoda bibinya dengan berkata, tapi kakak ini menyukainya. Setelah mendengar Xiao Tian menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki, Ye Qingyu tiba-tiba teringat saat dia berhubungan S3 kilodetik dengan keponakannya dan menyebut keponakannya sebagai kakak laki-laki. Wajahnya langsung memerah setelah teringat saat ia berhubungan intim dengan keponakannya. Ada apa? Apakah kekasihku pemalu saat ini? Xiao Tian tertawa ringan setelah melihat wajah bibinya memerah seperti tomat. Kamu, bocah nakal, sepertinya wanita nakal ini perlu menghukummu, Ye. Qingyu mencubit pipi keponakannya, sambil tersenyum lembut. Jika kekasihku ingin menghukumku, aku akan dengan senang hati menerima hukumannya, kata Xiao Tian sambil merentangkan tangannya. Benarkah? Jangan menyesal nanti karena wanita nakal ini akan menghukummu sekarang, padahal Ye Qingyu mengatakan bahwa dia tidak berniat melakukan apapun pada keponakannya dan hanya ingin mencium bibir keponakannya lagi. Saat bibinya menciumnya, Xiao Tian segera melingkarkan tangannya di pinggul bibinya, menikmati ciuman itu. Aku juga ingin bertingkah mesra, Ye Xueyin yang melihat adik perempuan dan putranya bertingkah mesra di hadapannya, merasa cemburu. Setelah berciuman selama beberapa menit, Ye Qingyu melepaskan ciumannya dan tersenyum pada keponakannya. Ketika Xiao Tian melihat senyuman bibinya, senyuman indah juga muncul di wajahnya. Tian, teriak Ye Xueyin. Saat mendengar ibunya meneriakkan namanya, Xiao Tian segera berbalik. Tian, teriak Ye Xueyin lagi sambil berlari ke arah putranya. Begitu dia berada di depan putranya, dia langsung melompat ke arahnya. Setelah melihat ibunya melompat ke arahnya, Xiao Tian segera menangkap ibunya. Ia sudah terbiasa dengan kelakuan ibunya yang seringkali tiba-tiba meloncat ke arahnya. Xiao Tian telah memberitahu ibunya berkali-kali bahwa berbahaya untuk melompat ke arahnya seperti itu tetapi, ibunya tidak pernah mendengarkannya, membuatnya hanya bisa menghela nafas dan berharap tidak akan terjadi apa-apa pada ibunya ketika dia melompat ke arahnya di masa depan. Ada apa, Ibu? Xiao Tian bertanya. Ye Xueyin tidak menjawab pertanyaan putranya dan tiba-tiba mencium bibirnya. Saat ibunya sedang menciumnya, Xiao Tian langsung menyambut ciuman itu, menjalin lidah dan bertukar air liur. Ye Qingyu, yang melihat kakak perempuannya mencium keponakannya dengan penuh nafsu, terkikik dan berkata, sepertinya kakak perempuan cemburu setelah melihat apa yang kita lakukan sebelumnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk mengunjungi.
Saat Ye Xueyin mencium putranya, dia melingkarkan kakinya erat-erat di pinggang putranya dan menyentuh leher putranya tepat di bawah telinganya, untuk memudahkan dia mencium putranya dan mendominasi ciuman. Ye Qingyu, yang melihat kakak perempuannya mencium keponakannya dengan penuh gairah, menutup mulutnya. Dia bertanya-tanya apakah dia seperti kakak perempuannya ketika dia mencium keponakannya tadi. Saat Ye Qingyu tenggelam dalam pikirannya sendiri, Ye Xueyin, yang sedang mencium putranya, mulai bernapas dengan berat dan meremas-remas rambut putranya. Ye Xueyin dan Xiao Tian berciuman sekitar 40 detik sebelum Ye Xueyin melepaskan ciumannya. "Tian, ibu sedang bahagia saat ini." Ye Xueyin menyuarakan perasaannya kepada putranya. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Aku juga. Aku juga senang saat ini karena aku bisa menghabiskan waktu bersama ibu dan bibi di tempat yang indah ini." Setelah Xiao Tian menurunkan ibunya, mereka bermain air, selama beberapa menit sebelum tiba waktunya matahari mencium air berwarna biru langit. Saat matahari terbenam, Xiao Tian, Ye Qingyu, dan Ye Xueyin berhenti membayar dengan air dan duduk di atas pasir. Saat itu, Xiao Tian sedang duduk di antara ibu dan bibinya. Suara deburan ombak air laut yang menghantam bibir pantai, hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat rambut dan pakaian mereka ikut menari, serta indahnya langit berwarna jingga, menciptakan suasana santai bagi mereka. "Cantiknya," Ye Xueyin dan Ye Qingyu menyatakan pada saat yang sama. "Ya, itu indah." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak. Dengan tangan kanannya memegang pinggul bibinya sementara tangan kirinya memegang pinggul ibunya, Xiao Tian kemudian melanjutkan, "Tapi, yang membuatku bahagia bukanlah suasana yang indah ini. Itu karena aku bisa menghabiskan waktu bersama bibi dan ibu dalam suasana yang luar biasa ini." "Tian, kita akan bersama selamanya, kan?" Ye Xueyin bertanya sambil menyandarkan kepalanya di bahu kiri putranya. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian menoleh untuk menatap mata ibunya. "Ibu, tolong jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan karena, apapun yang terjadi di masa depan, aku, Xiao Tian akan selalu berada di sisi ibu dan bibi selamanya, sampai nafas terakhirku." Saat mata putranya tertuju padanya, Ye Xueyin tahu bahwa kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya. "Kamu harus mengingat kata-kata yang kamu ucapkan karena ibu akan marah jika kamu melupakan kata-katamu di kemudian hari," kata Ye Xueyin, memastikan bahwa putranya harus mengingat semua kata-kata yang dia ucapkan padanya. "Jangan khawatir, Bu. Aku adalah pria yang menepati janjiku. Sekalipun di kemudian hari, ibu dan bibi membenciku atau tidak ingin aku berada di sisimu, aku akan melakukan apa saja, agar aku bisa berada di sisimu, sisi lagi, meskipun saya harus kehilangan segalanya dalam proses untuk mewujudkannya." Xiao Tian menjawab dengan nada lembut dan tulus, memastikan ibunya tidak pernah berpikir seperti itu di masa depan. "Tian," Ye Qingyu berbicara, tiba-tiba memanggil nama keponakannya. Memalingkan kepalanya ke sisi kanan, Xiao Tian tersenyum lembut dan berkata dengan suara lembut penuh kasih, Ada apa, Bibi?" Setelah menatap mata keponakannya selama sekitar 3 detik, wajah Ye Qingyu tersenyum lembut, "Terima kasih. Seharusnya aku yang mengatakan itu," Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Terima kasih telah merawatku dan membuatku bahagia. Aku sangat senang memiliki kekasih dan keluarga, seperti kalian berdua. Jika kamu sangat bahagia, maka kamu harus menyayangi bibi dan kakak perempuan." Ye Qingyu berbicara di tengah jalan sebelum mengoreksi kata-katanya, "Kamu harus menyayangi bibi dan kakak perempuan selamanya, dan jangan pernah membuat kami sedih, mengertikah kamu?" "Ya, aku mengerti. Aku akan menyayangi bibi dan ibu selamanya. Jika di kemudian hari, tanpa disadari aku menyakiti atau membuat kalian berdua sedih, tolong beritahu aku bisa meminta maaf dan ingat untuk tidak mengulanginya lagi," jawab Xiao Tian sambil menatap bibinya. Xiao Tian bukanlah manusia yang sempurna. Oleh karena itu, meskipun ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan bibi dan ibunya dan tidak ingin menyakiti hati mereka, pasti ada saatnya, di mana tanpa dia sadari telah menyakiti perasaan ibu dan bibinya. Itulah sebabnya dia ingin ibu dan bibinya memberitahunya jika suatu saat dia tanpa sengaja menyakiti perasaan mereka. "Tidak," Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. "Bibi, ibu, semoga aku bisa membahagiakan kalian berdua selama-lamanya. Aku sudah berjanji pada pendahuluku bahwa aku akan menjaga kalian berdua dan tidak akan membuat kalian berdua sedih." Xiao Tian lalu memeluk ibu dan bibinya lebih erat.
Ye Qingyu dan Ye Sueyin menyandarkan kepala mereka di bahu Xiao Tian saat dia memeluk mereka lebih erat. Setelah melihat matahari terbenam, Ye Qingyu, Ye Sueyin, dan Xiao Tian langsung pulang. Mereka segera mandi setelah sampai di rumah. Setelah mandi dan makan malam, mereka menonton TV sebelum pergi ke kamar Xiao Tian untuk tidur. Di pagi hari, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Suara dering alarm bergema di kamar tidur Xiao Tian. Setelah mendengar suara alarm, Xiao Tian perlahan membuka matanya. Xiao Tian tersenyum lembut setelah melihat ibu dan bibinya tidur sambil memeluk tangannya. Karena Xiao Tian tidak ingin membangunkan mereka, dia berusaha melepaskan tangannya dari genggaman ibu dan bibinya dengan sangat hati-hati. Namun, saat ia hendak melepaskan tangannya, ibu dan bibinya tiba-tiba terbangun. Xiao Tian, yang melihat ibu dan bibinya mengusap mata, tersenyum, dan berkata, "Selamat pagi, Ibu, Bibi." Ye Sueyin, yang berada di sisi kiri Xiao Tian, memutar kepala Xiao Tian menghadapnya dan mencium bibirnya. Setelah menciumnya, wajah Ye Sueyin tersenyum, "Selamat pagi, Tian." Ye Qingyu yang berada di sisi kanan Xiao Tian hanya tersenyum pada keponakannya. "Selamat pagi, Tian, Bibi, apakah kamu tidak akan memberiku ciuman selamat pagi?" Xiao Tian bertanya. "Tidak, aku akan lulus." Ye Qingyu segera duduk tegak dan mengulurkan tangannya setelah bangun tidur. Setelah melepaskan tangannya dari genggaman ibunya dan duduk tegak, Xiao Tian melingkarkan tangannya di pinggang bibinya dan menariknya lebih dekat ke arahnya, membuat tubuh depan mereka saling menempel. Ye Qingyu segera melingkarkan tangannya di pinggang keponakannya dan mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap mata keponakannya. "Ada apa, Tian? Apakah kamu ingin memberikan ciuman selamat pagi kepada bibi cantikmu?" Xiao Tian tidak menanggapi pertanyaan bibinya dan langsung mencium kening Ye Qingyu dengan lembut. "Selamat pagi, bibiku yang cantik." Setelah mencium kening bibinya, Xiao Tian menatap matanya dan tersenyum. Ye Qingyu, yang melihat senyum indah keponakannya, juga tersenyum, "Gu." Namun, sebelum Ye Qingyu menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian mencium keningnya lagi, membuatnya berhenti berbicara di tengah jalan. Setelah mencium kening bibinya, Xiao Tian ingin mencium mata Ye Qingyu. Ketika Ye Qingyu melihat wajah keponakannya semakin dekat ke mata kirinya, dia tahu bahwa keponakannya ingin mencium mata kirinya. Itu sebabnya Ye Qingyu menutup matanya untuk merasakan ciuman lembut keponakannya. Setelah mencium mata kiri bibinya, Xiao Tian tidak berhenti sampai di situ, dia mencium hidungnya, pipinya sebelum menuju ke bibir merah mudanya yang indah. Ye Qingyu membuka matanya perlahan ketika keponakannya mencium bibir ceri, tapi dia tidak menunjukkan reaksi penolakan dan hanya menatap mata keponakannya. Saat mereka berciuman, Xiao Tian membungkuk, menyebabkan mereka jatuh ke tempat tidur. Ye Qingyu melepaskan ciumannya setelah merasakan sesuatu yang keras di antara pahanya. Ye Qingyu mengenakan pakaian dalam tipis sehingga dia bisa merasakan ayam keponakannya yang panjang dan besar di antara pahanya. "Tian, kamu mesum, itu sebabnya adikku terbangun dari tidurnya," kata Xiao Tian sambil menggerakkan pinggangnya ke atas dan ke bawah. "Ah, Tian, berhenti menggerakkan pinggangmu, dan biarkan aku pergi." Meskipun Ye Qingyu meminta keponakannya untuk melepaskannya, namun lengannya yang panjang dan ramping melingkari punggung keponakannya dengan erat seolah hidupnya bergantung padanya. "Bibi, kamu ingin aku melepaskanmu, tapi bagaimana aku bisa melepaskanmu jika tanganmu melingkari punggungku erat-erat?" Xiao Tian berhenti menggerakkan pinggangnya dan menatap bibinya dengan seringai di wajahnya. Dia ingin tahu bagaimana reaksi bibinya setelah menyadari bahwa tangan bibinya melingkari punggungnya erat-erat meskipun dia menyuruhnya untuk melepaskannya. Setelah mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu segera melepaskan genggamannya. Dia menoleh ke sisi lain untuk menghindari tatapan keponakannya. Wajah Ye Qingyu dengan cepat menjadi merah seperti tomat setelah mengingat apa yang dia lakukan. Xiao Tian tersenyum ringan setelah melihat reaksi bibinya. Dengan menggunakan tangan kirinya, Xiao Tian membuat bibinya menghadapnya. Kenapa kamu menoleh ke sisi lain? Dan, kenapa wajahmu menjadi merah, Bibi?" Xiao Tian sangat senang setelah melihat reaksi bibinya. Itu sebabnya dia ingin lebih menggoda bibinya. "Apa yang kamu bicarakan?" Ye Qingyu berbicara dan berhenti selama beberapa detik untuk mencari alasan. "Bibi hanya ingin melihat kamar tidurmu, dan wajah Bibi tidak merah."
Itu karena kamar tidurmu panas. Setelah mendengar perkataan bibinya, Xiao Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bibi, karena kamarku panas, bagaimana kalau bibi melepas pakaian dalammu? Ye Qingyu tiba-tiba berpikir bahwa dia memilih alasan yang salah setelah mendengar kata-kata keponakannya. Sekarang bibi ini, ketika Ye Qingyu ingin memberikan alasan lain kepada keponakannya, dia mengerang ketika keponakannya tiba-tiba mulai menggerakkan pinggangnya lagi, menggosokkan penisnya yang keras ke vaginanya melalui pakaian tipis mereka. Ye Sueyin, yang melihat apa yang dilakukan putranya terhadap adik perempuannya, maju ke arah mereka. Setelah dia berada di samping mereka, Ye Sueyin meraih wajah putranya dan mencium bibirnya. Xiao Tian terkejut saat ibunya tiba-tiba menciumnya. Setelah beberapa detik, Ye Sueyin melepaskan ciumannya dan pindah ke kaki putranya. Saat ibunya melepaskan ciumannya, Xiao Tian langsung mencium bibir ceri bibinya. Saat putranya mencium adik perempuannya, Ye Sueyin sedikit mengangkat pinggang putranya dan menarik celana pendeknya hingga berdiri, memungkinkan dia untuk melihat penis besar putranya yang tegak. Xiao Tian, yang sedang mencium bibinya, tidak menunjukkan reaksi saat ibunya menarik celana pendeknya hingga berdiri. Dia terus mencium bibinya seolah ibunya tidak melakukan apapun padanya. Setelah menarik celana pendek Xiao Tian berdiri, Ye Sueyin mulai membelai kemaluan Xiao Tian dengan tangan kanannya. Xiao Tian berhenti mencium bibinya ketika ibunya sedang mengelus ketiga maluannya, tapi hanya 3 detik sebelum dia melanjutkan mencium bibinya lagi. Saat Xiao Tian menciumnya lagi, Ye Qingyu yang mulai terangsang, menyentuh pipi keponakannya sebelum memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan, mencium keponakannya dengan penuh nafsu. Air liur menetes dari sudut mulutnya, tapi Ye Qingyu tidak mempedulikannya dan terus mencium keponakannya dengan intens. Ye Qingyu terus menjalin lidahnya dengan lidah keponakannya sebelum akhirnya menghisap lidah keponakannya. Xiao Tian terkejut saat bibinya menghisap lidahnya seolah tidak ada hari esok. Berniat untuk membuat bibinya lebih mudah menghisap lidahnya, Xiao Tian membuka mulutnya lebih lebar dan menjulurkan lidahnya. Ye Qingyu, yang melihat keponakannya menjulurkan lidahnya, dengan senang hati menerima tawarannya. Setelah menghisap lidah keponakannya selama beberapa detik, Ye Qingyu berhenti menghisap lidah keponakannya. Saat itu, Ye Qingyu terengah-engah dan menatap keponakannya dengan penuh nafsu. Bibi, kamu terlihat sangat cabul ketika kamu. Sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, bibinya mencium bibirnya lagi, menyebabkan dia melebarkan matanya sebelum menyambut ciuman bibinya. Alasan Ye Qingyu berhenti mencium keponakannya tidak lain adalah untuk mengatur napas. Itu sebabnya dia mencium keponakannya lagi setelah mengatur napas. Ye Sueyin, yang sedang mengelus ketiga maluan putranya dengan tangan kanannya, mengangkat kaus putranya menggunakan tangan kirinya, sehingga dia bisa melihat punggung putranya. Setelah mengangkat kaus putranya, Ye Sueyin mulai menjilat punggung putranya sambil tetap mengelus penis besar putranya. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian merasa akan orgasme. Ketika Ye Sueyin tahu bahwa putranya akan orgasme, dia menggerakkan tangannya lebih cepat dan menjilat punggung bawah putranya. Xiao Tian ingin melepaskan ciumannya karena dia akan orgasme, tetapi bibinya segera melingkarkan tangannya di lehernya dengan erat, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan ciumannya. Ketika Xiao Tian berhenti mencium bibinya karena dia sedang mengalami orgasme, bibinya memaksa berjalan ke arahnya, menciumnya dengan penuh gairah dan menghisap lidahnya dengan lapar. Ye Sueyin segera berhenti menjilati punggung putranya ketika dia tahu putranya sedang mengalami orgasme. Ye Sueyin segera meletakkan telapak tangan kirinya tepat di depan ketiga maluan putranya agar sperma putranya mendarat di telapak tangan kirinya. Setelah melihat sperma putranya di telapak tangan kirinya, Ye Sueyin membuka mulut kecilnya dan menjulurkan lidahnya. Gulp, suara Ye Sueyin meminum sperma putranya terdengar. Setelah meminum sperma putranya, Ye Sueyin kembali menjilat telapak tangan kirinya, padahal tidak ada sperma yang tersisa di telapak tangan kirinya. Xiao Tian tidak dapat lagi mengangkat tubuh bagian bawahnya setelah mengalami orgasme, menyebabkan tubuh bagian bawahnya jatuh ke tubuh Ye Qingyu. Hangat karena Ye Qingyu mengenakan pakaian dalam yang memiliki garpu terbuka hingga payudaranya di tengah-tengah pakaian dalam itu, dia bisa merasakan hangatnya ayam keponakannya ketika tubuh bagian bawah keponakannya jatuh menimpa tubuhnya. Setelah meminum sperma putranya, Ye Sueyin memutuskan untuk bermain-main dengan vagina kecilnya setelah melihat celana dalam kecilnya yang basah.
Erang Ye Qingyu ketika kakak perempuannya tiba-tiba mengusap V4 ginanya melalui celana dalam. Xiao Tian yang sedang melihat wajah seksi bibinya sambil mengerang, langsung mencium bibinya. Setelah menggosok V4 gina adik perempuannya melalui celana dalam selama beberapa detik, Ye Suein menyelipkan celana dalam adik perempuannya ke sisi lain dan langsung memainkan V4 gina adik perempuannya. Karena Ye Qingyu sedang berciuman dengan keponakannya, dia tidak bisa mengerang dan hanya bisa melebarkan matanya. Namun, ketika kakak perempuannya memasukkan jari ke dalam V4 ginanya dan menjilat klitorisnya, Ye Qingyu tidak dapat mencium keponakannya lagi dan mulai mengerang. Karena tidak mampu lagi mencium bibinya karena berulang kali mengerang, Xiao Tian memutuskan untuk mencium leher bibinya. Erang Ye Qingyu semakin keras saat keponakannya mulai mencium lehernya, menjelajahi setiap inci lehernya. Karena kakak perempuan dan keponakannya memberikan kesenangan pada saat yang sama, pikiran Ye Qingyu berada di awan 9. Ye Qingyu tanpa sadar membuka kakinya lebih lebar untuk membuat kakak perempuannya lebih mudah memainkan V4 ginanya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Melihat adik perempuannya membuka kakinya lebih lebar, Ye Suein memutuskan untuk menambahkan satu jari ke dalam V4 gina adiknya. Kakak, jangan menambahkan jari lagi, meskipun Ye Qingyu mengatakan bahwa dia mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah berulang kali. Ye Qingyu juga memiringkan kepalanya ke belakang, membiarkan keponakannya mencium lehernya dengan lebih mudah. Tian, lainnya, Tian, cium leher bibinya lagi. Ye Qingyu memanggil nama keponakannya sambil meremas-remas rambut keponakannya. Qingyu, apakah ini terasa enak? Ye Suein bertanya tiba-tiba. Ya, rasanya enak. Ye Qingyu segera menatap keponakannya ketika keponakannya berhenti mencium lehernya. Tian, kenapa kamu berhenti mencium leherku? Baiklah, karena aku ingin, Xiao Tian tahu bahwa bibinya telah kehilangan kesenangannya. Itu sebabnya dia berhenti mencium bibinya untuk menggodanya. Setelah mendengar jawaban keponakannya, Ye Qingyu tahu bahwa dia hanya ingin menggodanya. Itu sebabnya dia meraih wajah keponakannya dan menarik kembali wajah keponakannya ke lehernya, memaksa keponakannya untuk mencium lehernya lagi. Sebelum keponakannya mencium lehernya, Ye Qingyu mulai mengerang lagi setelah kakak perempuannya menggigit klitorisnya dengan lembut. Ketika Xiao Tian melihat reaksi cabul bibinya, dia mulai mencium leher bibinya lagi, membuat bibinya mengerang semakin keras. Beberapa menit kemudian, Ye Qingyu merasa seperti akan orgasme. Itu sebabnya dia menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah lebih cepat. Dia juga memiringkan kepalanya ke belakang, berharap keponakannya akan mencium lehernya lebih penuh gairah. Aku cuming, Ye Qingyu mengalami orgasme yang hebat, dan itu mengenai wajah kakak perempuannya, membuat wajah kakak perempuannya basah. Setelah adik perempuannya selesai orgasme, Ye Suein menyeka wajahnya dengan tangan kirinya. Hufat, suara nafas Ye Qingyu perlahan terdengar di telinga Xiao Tian. Setelah nafas Ye Qingyu kembali normal, Xiao Tian meraih pakaian dalam bibinya, berniat melepas pakaian dalam bibinya. Ye Qingyu segera duduk tegak, bekerja sama dengan keponakannya agar keponakannya bisa melepas pakaian dalam dengan lebih mudah. Setelah melepas gaun tidurnya dan hanya menyisakan celana dalam, Ye Qingyu berbaring telentang lagi. Bibi, rapatkan payudaramu. Setelah melihat payudara indah bibinya, Xiao Tian ingin meniduri payudara cantik bibinya. Itu sebabnya dia meletakkan ketiga maluannya di antara payudara bibinya. Setelah mendengar kata-kata keponakannya, dengan menggunakan tangannya, Ye Qingyu menyentuh payudaranya dan menempelkan payudaranya. Hangat, Ye Qingyu merasakan payudaranya panas saat dia menekan penis keponakannya di antara payudaranya. Saat Xiao Tian menyodorkan ketiga maluannya di antara payudara Ye Qingyu dan memperlakukannya seolah-olah payudara Ye Qingyu adalah vaginanya, Ye Suein bergerak ke samping Xiao Tian dan meraih wajahnya sebelum mulai mencium bibirnya. Xiao Tian yang tiba-tiba dicium oleh ibunya tidak berhenti menyodorkan ketiga maluannya di antara payudara bibinya. Saat keponakannya menyodorkan ketiga maluannya di antara payudaranya, Ye Qingyu terus memandangi ketiga maluan keponakannya, yang keluar masuk payudaranya seolah ketiga maluan keponakannya ingin menusuk wajahnya. Ia kemudian melihat ada precum di ujung kemaluan keponakannya, dan payudaranya langsung basah karena precum keponakannya. Beberapa menit kemudian,
Xiao Tian telah mencapai batas kemampuannya, jadi dia berhenti mencium ibunya dan berbicara kepada bibinya, "Bibi, buka mulutmu." Menyadari keponakannya hendak cium dan ingin mengeluarkan spermanya ke mulut kecilnya, Ye Qingyu perlahan membuka mulutnya, menunggu untuk menerima sperma keponakannya di mulutnya. Xiao Tian segera memasukkan ketiga maluannya ke dalam mulut bibinya setelah melihat bibinya membuka mulut kecilnya. "Aku coming." Xiao Tian meraih kepala bibinya dan menarik kepalanya ke arahnya. Ye Qingyu membelalakan matanya saat keponakannya tiba-tiba menarik kepalanya. Dia mengira keponakannya hanya ingin mengeluarkan spermanya ke mulut kecilnya, namun dia tidak menyangka keponakannya akan menarik kepalanya ke arah keponakannya. Setelah mengeluarkan seluruh spermanya ke dalam mulut bibinya, Xiao Tian mengeluarkan ketiga maluannya. "Bibi, buka mulut kecilmu dan tunjukkan padaku sperma yang telah aku keluarkan di mulutmu." Ye Qingyu tercengang setelah mendengar kata-kata keponakannya. Dia tidak menyangka keponakannya memintanya untuk menunjukkan sperma di mulutnya. Meskipun pikiran Ye Qingyu menentangnya tapi mulutnya perlahan terbuka dengan sendirinya, membiarkan keponakannya melihat sperma di mulutnya. Saat melihat sperma putih di mulut bibinya, Xiao Tian mengangguk puas seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang spektakuler. Bagus. Bibi, minumlah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setelah mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu menatap keponakannya selama 3 detik sebelum meminum sperma keponakannya. Gulp. Suara Ye Qingyu meminum sperma keponakannya terdengar di telinga keponakannya. Xiao Tian segera mencium kening bibinya dan tersenyum. "Bagaimana, Bibi?" "Enak." Meskipun Ye Qingyu menganggap sperma keponakannya enak, dia tidak mengatakannya karena dia malu untuk mengatakannya. Xiao Tian tahu bibinya terlalu malu untuk mengatakannya. Karena itulah dia tidak mempermasalahkannya dan hanya mencium mata kanan bibinya. "Bibi, ayo pindah ke hidangan utama." Sekali lagi, bibinya tidak menjawabnya, tetapi Xiao Tian memperhatikan bahwa bibinya tidak menunjukkan reaksi penolakan. Ye Qingyu, yang melihat keponakannya melebarkan kakinya lebar-lebar, tidak berusaha menutupi V4 ginanya. Dia hanya menatap keponakannya dengan saksama seolah sedang menunggu keponakannya menembus V4 ginanya dengan ketiga maluannya yang besar dan panjang. Setelah menempatkan ketiga maluannya di pintu masuk vagina bibinya, Xiao Tian ingin menusukkan ketiga maluannya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa bibinya sedang menatapnya dengan saksama. Xiao Tian menghentikan apa yang dia lakukan dan membungkuk. Dia menyentuh pipi bibinya dengan tangan kanannya dan tersenyum. "Ada apa, Bibi?" Setelah melihat senyum keponakannya, wajah Ye Qingyu tersenyum. "Tidak ada." Setelah mencium kening bibinya, Xiao Tian melebarkan kakinya lagi. "Saya akan memasukkannya." Kali ini, meskipun Ye Qingyu masih pemalu, dia menganggukkan kepalanya, memberi tanda kepada keponakannya bahwa dia siap untuk mengambil ayam keponakannya ke dalam V4 ginanya. Ketika Xiao Tian melihat bibinya menganggukkan kepalanya, Xiao Tian mulai menusukkan ketiga maluannya. Ye Qingyu bisa merasakan ayam keponakannya perlahan memasuki V4 ginanya, menyebarkan otot V4 ginanya ke ukuran P3 nisnya.